Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Senang sekali Ustadz Arifin kembali bisa membersama kalian untuk belajar hari ini. Dan marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, untuk muatan pelajaran IPS KD 3.2 pembelajaran 1. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Nah, maksudnya apa? Letak strategis itu, jadi Indonesia ini terletak di persimpangan perdagangan dunia, sehingga sangat strategis, gitu ya. Nah, letak itu kemudian berpengaruh terhadap keragaman. Nah, coba kita lihat di layar. Nah, ini adalah peta Indonesia, ya, yang ada panah merah itu, ya. Kemudian letak strategisnya di mana? Nah, karena Indonesia diapit atau terletak di antara dua benua. Yang pertama adalah benua Asia yang ada panah hijau. Kemudian yang kedua adalah benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, inilah letak strategis ini, ya, sehingga banyak orang dari seluruh dunia datang ke Indonesia, baik untuk berdagang, untuk mampir beristirahat misalnya, ya, sehingga di sini banyak berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan mungkin terjadi pernikahan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, letak strategis Indonesia. Faktor yang kedua yang menyebabkan keragaman adalah Indonesia ini ternyata adalah negara kepulauan. Kepulauan itu maksudnya terdiri dari banyak pulau. Nah, kita lihat, ya, ini peta Indonesia kembali. Nah, cuman yang Ustadz tampilkan di sini adalah di situ terdapat pulau-pulau besar, ya. Ada Pulau Sumatera yang berwarna hijau, ada Pulau Jawa yang berwarna berwarna kuning, mohon maaf. Kemudian ada Kalimantan yang warnanya oranye, ada Pulau Sulawesi yang di situ berwarna ungu, kemudian ada Pulau Papua yang berwarna merah. Nah, ini pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Di samping itu ada ribuan pulau-pulau kecil yang menyusun Indonesia menjadi negara kepulauan. Nah, ini ya, ada Pulau Sumatera, ya, ini Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ya. Nah, penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi biasanya suku bangsa itu tinggal di satu pulau tertentu. Mereka merupakan satu garis keturunan, tinggal di satu pulau atau wilayah tertentu. Nah, mereka kemudian menjadi satu kesatuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa memiliki budaya sendiri, sehingga Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Bayangkan ada ribuan pulau, setiap pulau ditempati oleh satu kesatuan suku bangsa, berarti juga ada ribuan suku bangsa mungkin, ya. Nah, itu ya. Yang tiap-tiap suku bangsa ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kalau kita lihat
di gambar masyarakat yang tinggal di daerah pantai, maka biasanya mereka itu aktivitasnya adalah yang berhubungan dengan pantai. Misalnya pekerjaannya ya nelayan gitu ya, atau membuka jasa pariwisata, misalnya pariwisata pantai, ada menyewakan perahu, ada menyewakan tempat penginapan, ada yang mungkin berjualan souvenir dari kerang dan lain sebagainya. Nah, akan berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah, ya. Mereka sebagian besar adalah petani, ya, di persawahan, gitu ya. Dan kemudian akan berbeda juga dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Nah, mereka kebanyakan misalnya melakukan aktivitas sebagai petani teh, gitu ya. Nah, perbedaan kondisi alam juga menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kalau kita lihat di gambar itu, ya, ada wilayah-wilayah di Indonesia yang transportasinya itu masih mengandalkan perahu pelotok misalnya, ini seperti di gambar ini ya. Ini di daerah Kalimantan masih banyak seperti ini. Karena memang apa? Daerahnya itu banyak dilintasi oleh sungai-sungai besar, sehingga mereka lebih nyaman melakukan perjalanan itu menggunakan perahu, lebih mudah menggunakan perahu. Karena kalau untuk membangun jalan itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat tinggi, karena akan banyak jembatan yang dibangun di sana tentunya ya. Nah itu, jadi mereka banyak menggunakan transportasi perahu, sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap karakteristik atau kebudayaan masyarakat setempat, gitu ya. Berbeda halnya misalnya dengan di Papua. Nah, di Papua ini karakteristik daerahnya, ya, kondisi geografisnya itu banyak yang pegunungan, ya, pegunungan, sehingga sama di Papua juga sangat sulit membangun jalur darat, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun alhamdulillah saat ini sudah mulai dibangun jalur Trans Papua ya, jalur darat, itu pun membutuhkan biaya yang besar karena harus apa? Harus melewati gunung jurang yang sangat dalam dan tentunya membutuhkan biaya yang besar. Maka di Papua itu transportasi utamanya menggunakan pesawat perintis. Nah, seperti di gambar ini. Mungkin bayangan kita, loh, kok bandaranya seperti itu ya? Bandaranya tidak seperti yang kita lihat kalau di Jawa ini. Di sana bandara itu hanya seperti tanah lapang yang mungkin tanahnya agak dikeraskan sedikit karena memang pesawatnya adalah pesawat ringan. Jadi kalau mau ke pasar mereka ya naik pesawat perintis itu ya. Itu berbeda dengan kita di sini mungkin ya. Kalau mau ke pasar atau mana tinggal naik ojek online bisa ya, naik angkutan umum bisa, naik BST bisa, atau kendaraan pribadi juga mudah kalau di sini. Nah ini misalnya kalau di Jakarta itu ada Transjakarta. Jadi dari 3 contoh karakteristik keadaan transportasi ini sudah berbeda-beda. Belum lagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ini tentunya juga menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di beberapa daerah, nah ini Ustadz membandingkan 2 daerah yang berdekatan tetapi memiliki kondisi masyarakat yang berbeda. Gambar yang atas itu adalah gambar suku Baduy, ya, suku Baduy dalam. Mereka masih sangat menjaga adat istiadat wilayahnya, sehingga kehidupan mereka masih sangat tradisional, ya, tradisional, dan itu masih dijaga sampai sekarang, ya. Kemudian di gambar yang kedua di bawah ini kehidupan masyarakat di Jakarta. Nah, tentunya penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga berbeda, ya. Untuk masyarakat Baduy dalam itu lebih memegang kultur, budaya, adat istiadat leluhurnya atau turun temurun. Berbeda dengan masyarakat mungkin di perkotaan di Jakarta, mereka sudah hidup dalam kondisi yang beragam dari berbagai suku, ya, tinggal di Jakarta. Tentunya mereka akan sangat cepat menerima perubahan-perubahan baik teknologi, informasi maupun komunikasi dan transportasi, sehingga karakter kehidupannya juga berbeda. Nah, 5 faktor itulah yang menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia.
Nah, kemudian kita sampai pada pembahasan yang kedua tentang keberagaman bahasa di Indonesia. Itu ya. Nah, keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Antara Jawa dengan Minang tentu berbeda. Antara Bugis dengan Papua juga akan berbeda bahasanya. Itu ya. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi kalau kita berkomunikasi antar suku, antar wilayah, ya, kita lebih mudah menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sehingga komunikasi kita tidak terhambat. Nah, Ustadz contohkan misalnya keragaman bahasa di Pulau Jawa saja. Jadi di Pulau Jawa ini ternyata juga memiliki cukup banyak keragaman bahasa. Ya, ini peta Pulau Jawa. Wah, ternyata ada bahasa Baduy, ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawa, bahasa Kangean, ada bahasa Madura, bahasa Osing, dan bahasa Tengger. Ini baru di Pulau Jawa. Belum lagi misalnya bahasa Jawa. Itu tiap daerah juga nanti aksennya akan berbeda-beda, ya. Aksennya akan berbeda-beda. Itu ya, misalkan di Solo dengan Banyumas itu bahasa Jawanya karakternya sudah berbeda. Itu ya, ini keragaman bahasa di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, Ustaz mencontohkan di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini di Kalimantan Utara ternyata ada beberapa bahasa, misalnya Sungai Kayang, bahasa Kelabit, Tidung, Dayak, dan Pembayan. Ini baru di Kalimantan Utara, belum lagi Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Tentu akan lebih banyak lagi keragaman bahasa di sana. Nah, baik, anak-anakku, kita akan masuk pada penugasan. Jadi setelah kalian mencermati BBD, ya, menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan aktivitas siswa di BBD. Kemudian yang berikutnya kalian mengerjakan latihan soal pengayaan dan ditutup dengan mengisi lembar capaian pemahaman siswa atau LCPN. Nah, anak-anakku semua yang soleh dan solihah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.